Dengarlah detak jantung yang berpacu, langkah-langkah yang mengendap di kegelapan. Angin malam berbisik penuh rahasia. Waktunya untuk mencekam. Kisah-kisah mengerikan yang akan membuatmu terjaga. Teror yang mengintai di setiap sudut. Tak ada yang dapat menghindar dari kengerian. Sambutlah malam dengan ketakutan bersama kami di Mencekam. 107.9 FM Radio RBM IAIN Kudus, bermutu dan bermanfaat. Selamat malam Sobat Mencekam. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya. Kembali lagi nih sama Faruk di acara Mencekam, mendengarkan cerita Kamis malam. Seperti biasanya, Faruk akan baca ini cerita-cerita horor yang udah dikirimin dari Sobat Mencekam minggu lalu. Nah, sebelum Faruk bacain cerita horor yang udah Sobat kirimin, Faruk ingetin lagi ya buat Sobat Mencekam untuk ngirim cerita horornya ke email kita di radio.rbm.iayinkudus@gmail.com. Oh iya, FYI nih Sobat RBM, bagi Sobat RBM yang baru gabung, tak kasih tahu ya, program Mencekam ini adalah program baru dari Radio RBM yang mana kita akan bacain cerita atau curhatan horor dari Sobat RBM. Nah, kita bakal nemenin kalian selama 60 menit ke depan dari jam 10 sampai jam 11 malam. Kami juga punya panggilan kesayangan nih buat Sobat RBM, yakni Sobat Mencekam. Nah, selanjutnya bagi Sobat RBM yang ingin ngirimin cerita horornya, bisa banget nih ngirim ke email kita di radio.rbm.iayinkudus@gmail.com. Sebelum kita masuk ke cerita yang pertama, kita jeda iklan setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di 107.9 FM Radio RBM IAIN Kudus, bermutu dan bermanfaat. I don't know where you're from. Give me your hands, let's find a light. Leave all this behind and forget the world. So the silly Peter disappeared.
Bersiaplah untuk malam mencekam penuh ketegangan saat bulu kuduk mereman akibat kisah-kisah mengerikan di program Mencekam. Tidak ada yang lebih tepat untuk menemani selain Crash keripik pedas malam setan. Dahaga akan cemilan gurih dan pedas menggelora saat mendengar kisah horor. Crash hadirkan kejutan rasa setannya. Pernahkah kalian merasa lelah, sedih tanpa alasan, sulit fokus, dan cemas berlebihan? Jika pernah atau bahkan sedang mengalaminya, maka berhati-hatilah. Itu tandanya ada yang salah dengan kesehatan mental kalian. Terkadang banyak hal dalam hidup yang membuat kita ingin menyerah. Namun, kita harus menghadapi masalah dengan berani, tetap berdiri, dan jauhkanlah pikiran untuk bunuh diri. Kesehatan mental dan kebahagiaan adalah suatu hal yang penting untuk dipenuhi. Maka, jauhkanlah lingkungan yang tidak sehat dan berhenti memikirkan pendapat orang lain akan ketidakmampuan dirimu sendiri. Kita perlu peduli dengan kesehatan mental, dengan menerima dan mencintai diri sendiri. Karena sehat itu bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Iklan ini dipersembahkan oleh Mencekam dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengarlah, detak jantung yang berpacu, langkah-langkah yang mengendap di kegelapan. Angin malam berbisik penuh rahasia. Waktunya untuk mencekam. Kisah-kisah mengerikan yang akan membuatmu terjaga. Teror yang mengintai di setiap sudut, tak ada yang dapat menghindar dari kengerian. Sambutlah malam dengan ketakutan bersama kami di Mencekam. .9 FM Radio RBM IAIN Kudus, bermutu dan bermanfaat. Kembali lagi nih sama Faruk di acara Mencekam, mendengarkan cerita Kamis malam. Sebelum Faruk bacain cerita horor yang pertama, Faruk di sini tentunya nggak sendirian ya. Udah ada 2 orang yang bakal nemenin Faruk dan kalian semua selama 60 menit ke depan. Say hello dulu dong Kak. Halo. Terima kasih. Oke Sobat Mencekam, kayaknya udah gak sabar nih mau dengerin cerita horornya. Tapi malam-malam kayak gini kayaknya kurang afdol gak sih kalau gak ditemenin sama semangkuk mie instan. Kayaknya enak banget tuh. Nah, kalau Kak Ayu gimana nih? Tim dengerin sambil makan atau enggak? Kalau aku sih kalau dengerin horor enaknya tarik selimut, terus matiin lampu gak sih? Kayak biar kerasa gitu loh vibes-nya. Vibes-nya biar kerasa banget ya. Iya. Kalau Kak Nadia gimana nih? Oh, kalau aku sih tipe yang gak terlalu berani sama horor. Jadi kalau dengerin horor tuh harus sambil makan gitu, biar nggak meredakan ya. Betul cukup banget. Meredakan. Kayaknya enak sih dengerin horor sambil makan mie instan. Betul. Kayaknya enak-enak banget ya. Betul. Oke. Bisa sih. Nah, gak usah lama-lama lah ya. Kita langsung dengerin aja atau bacain aja nih cerita horor kiriman dari Kak @indi_go. Nah, Sobat Mencekam, cerita ini datang dari daerah Sumatera yang dialami langsung oleh Kak Indi. Gini nih ceritanya. Cerita ini terjadi pada saat Indi menjalani masa KKN di sebuah desa di daerah Sumatera yang warganya kurang dalam hal agama. Namun, terdapat salah satu warga desa ini yang kita sebut saja sebagai Pak Abi, yang merupakan orang terkaya dan paling taat beribadah ke masjid. Satu hal yang membuat mereka syok adalah di mana terdapat gosip jika Pak Abi ini melakukan pesugihan. Dia mengambil jet pesugihan dari Jawa sewaktu ia merantau. Beberapa warga di sana sempat mengingatkan mereka untuk tidak berhubungan dengan Pak Abi dan jangan pernah menerima uang dari Pak Abi. Bahkan setiap keluarga Pak Abi ingin berbelanja, warga desa selalu melangkahi uangnya secara bolak-balik karena takut menjadi tumbal. Nah, pernah nih salah satu warga desa keceplosan bilang kalau cucu dari nenek yang rumahnya mereka sewa ini pernah menjadi tumbal dari pesugihan Pak Abi. Warga desa memberitahu adanya ciri-ciri khusus bagaimana bentuk luka-luka kalau sudah menjadi korban dari penumbalan Pak Abi.
Jadi warga desa mewanti-wanti supaya mereka tidak menjadi korban. Karena tumbalnya bukan hanya mengincar warga desa. Ngeri banget, berarti nggak cuma orang dalam desa tapi orang luar desa juga nih. Anak KKN harus hati-hati sih. Benar-benar. Udah mulai merinding nih Kak Faruk. Lanjutin aja. Oke, beruntungnya Pak Kades atau kepala desa di tempat KKN selalu menjaga mereka. Usut punya usut nih, ternyata Pak Abi udah ngincer Pak Kades untuk dijadikan tumbal, namun tidak pernah berhasil. Bahkan Pak Kades pernah mengalami mati suri. Untungnya teman-teman KKN mereka taat sholat dan rajin mengaji. Walau mereka sering digangguin tengah malam dengan suara ketukan, dan bahkan ada yang menampakkan diri dengan lewat di ruang tamu sekre. Pokoknya ada aja nih gangguan selama di desa ini. Cuman syukurnya nih gangguannya tidak terlalu parah. Saat mereka diganggu, mereka lebih kencengin lagi ibadah mereka. Kalau hantunya lagi usil, mereka selalu merespon dengan candaan agar mereka tidak terlalu takut. Nah kenapa nih kok si Pak Kades ya yang mau dibunuh? Kenapa yang diincer Kades ya? Sampai dia pernah mati suri loh. Tapi kalau menurut aku bisa sih apa gara-gara Pak Kades nih yang taat agama, terus Pak Kades yang selalu melindungi warga di situ nih. Oh oke, bisa sih. Jadi Pak Abi Bener-bener make ngincer sense. Pak Kades biar nggak ada yang lindungin warga atau anak KKN di situ sih paling. Jadi dia bisa melancarkan aksi pesugihannya itu ya. Sumpah ngeri. Lanjut Kak. Kalau mau ke desa lain, mereka harus melewati daerah hutan yang rawan banget dan di sana banyak banget kuburan. Warga desa selalu ngingetin mereka untuk tidak keluar desa lewat dari jam 6 sore karena di desa sana sering ada penampakan pocong. Ada anak tetangga desa yang umurnya 5 tahun, dia emang agak susah ngomong ya. Kebetulan dia itu bisa lihat. Waktu itu mereka baru sampai ke desa sekitar jam 7 malam. Terus anak kecil itu nyeletuk ke ibunya, "Bu, kok yang ikut kakak-kakak itu banyak banget ya?" Kayaknya udah. Betul. Ada kejadian lagi nih. Indi itu ingat banget waktu itu hujan deras. Mereka semua baru selesai beres-beres sekre dan listrik belum disambung karena rumah yang mereka tempati itu udah lama kosong. Semua temannya udah pada tidur dan Indi gak bisa tidur karena ada suara anjing yang melolong terus. Hujan juga semakin deras banget. Kamar cewek dan cowok untungnya sebelahan. Terus Indi coba iseng nanya, "Guys, masih ada yang bangun?" Awalnya hening, terus tiba-tiba ada sautan yang bikin Indi agak lega. Tapi dia gak tahu siapa yang nyaut. Gak lama, teman sekamarnya bangun dengan muka panik dan langsung nyuruh Indi tidur. Wah kenapa tuh ya? Kayaknya ini yang nyaut bukan si temennya Indi sih. Iya ya. Tapi kenapa panik gitu loh? Gak tahu Sumpah. sebab. Udah merinding sih. Nah, paginya Indi tuh tanya, siapa yang tadi malam belum tidur sampai jam 2? Terus semua bilang mereka udah pada tidur. Indi panik tuh pas tahu. Setelah kejadian itu, Indi berubah jadi penakut banget dan gak pernah mau sendirian. Terus Indi selalu tanya ke temennya yang malam itu bangun dengan muka panik kayak ketakutan dan nyuruh Indi tidur. Tapi dia gak jawab dan kayaknya dia tuh tahu sesuatu yang kayaknya creepy. Wah, tuh kan temennya aja panik gitu. Jadi temennya ini tuh tahu tapi dia nggak mau ngasih tahu ke Indi. Iya. Ya kan? Kayak ada yang disembunyiin gitu nggak sih? Betul. Ayo Kak, lanjutin. Oke, puncaknya ini Kak. Di malam terakhir KKN, gangguan terus datang tanpa henti dan makin menjadi-jadi. Kebetulan, malam itu cowok yang tersisa cuma 1 orang karena beberapa cowok pulang ke kota buat ngambil mobil angkutan barang dan OTW ke desa sekitar jam 1 malam lewat. Semua teman KKN Indi udah mulai saling cerita masalah gangguan yang mereka alamin. Terus teman Indi yang kebangun tengah malam waktu itu akhirnya cerita, katanya malam itu si Indi berubah jadi hantu merah. Dapat kabar dari warga desa juga, ternyata mendiang cucu nenek yang jadi tumbal itu ternyata mirip sama Indi. Gong ternyata Indi mirip sama
Tumbal yang pernah ada di desa itu. Pantes temannya panik. Oh iya benar-benar. Akhirnya, setelah melewati malam creepy dan mereka digangguin habis-habisan pas malam terakhir, Pak Kades jujur kalau yang gangguin mereka di malam terakhir itu cuma mau saya ikut bay. Mereka-mereka itu cuma mau kenalan katanya. Dan salah satunya ada si mendiang cucu nenek pemilik rumah yang mereka tempati. Oh, berarti yang hantu merah tuh cucunya si nenek. Dan dia itu mirip sama Indi. Dan cuma pengen kenalan. Oh. Ya. Caper gitu ya hantunya. Oke. Selepas mereka pulang, rumah itu jadi serem. Hawanya berubah banget ya, kayak rumah kosong yang udah ditinggalin bertahun-tahun. Padahal baru aja ditinggal beberapa hari. Gak lama setelahnya, mereka mendapat kabar buruk bahwa nenek pemilik rumah itu tiba-tiba meninggal. Nah, kata orang, kalau pesugihan gak dikasih tumbal bakal kena ke dia sama keluarganya. Makanya si nenek yang kena. Oh iya, kata warga desa, ciri-ciri awal dijadikan korban pesugihan Pak Abi yaitu kena luka bolong. Dan dua temannya ini ada yang hampir kena, tapi untungnya selamat. Tapi terus di akhir tuh aku sempet kayak nenek jadi tumbal. Berarti si nenek itu ibunya Pak Abi. Terus cucunya anaknya Pak Abi dong. Jadi Pak Abi pernah numbalin anaknya sendiri, terus akhirnya ibunya kena tumbal juga. Iya, kayaknya gitu deh. Atau yang pesugihan tuh si nenek sih? Iya, tadi kan sempat cerita kalau misalnya nggak ada tumbal lagi bakal kena dia atau keluarganya. Berarti kalau gitu kayaknya Pak Abi yang pesugihan. Soalnya kan masih ada keluarganya yaitu ibunya kan. Kan udah dapat anaknya nih. Terus kan nggak dapat tumbal, akhirnya makan ke keluarganya, yakni di ibunya, si nenek itu. Oh, berarti berarti tumbal pertama itu anaknya sendiri. Pak Abi. Terus yang terakhir ibunya si Pak Abi. Si Indi ini nyeritainnya kenapa nenek Pak Abi gitu ya, kayak bikin kita bingung gak sih? Terus si Pak Abi ini kenapa nggak pernah diceritain gitu? Kan kayak cuma gosip. Aduh, gimana ya? Gimana pendengar? Kalau aku di sini Tanggapan bener-bener kalian? sedikit, ya nggak sedikit sih, udah mulai merinding dari tadi. Soalnya kayak, kalau Tentang ngomongin pesugihan masalah gitu ya. terus ada tumbal-tumbalnya gitu kan kayak, nakutin banget gak sih? Terus apalagi anak KKN ya. Dan aku juga salah satu mahasiswa yang kurang berapa waktu ya? Beberapa bulan udah mau jalanin KKN nih. Gitu Kak Ayu. Jadi kalau denger kayak gini jadi aduh gimana ya? Kayak ngerasa deket banget kayak Kayak aku bakal parno banget ya. Betul Kayak kita banget. jadi wanti-wanti sendiri karena kita bakalannya juga KKN gitu kan. Ya semoga kita nggak dapet hal-hal buruk, apalagi yang mistis kayak gitu sih. Amin. Oke. Nah, sebelum lanjut ke cerita yang kedua, kita mau ngucapin banyak terima kasih nih ke Kak Indi yang udah ngirimin pengalaman atau cerita horornya. Dan semoga ini adalah pengalaman atau cerita horor terakhir dari Kak Indi, dan nanti setelahnya Kak Indi gak ngalamin cerita atau pengalaman horor yang serupa. Amin ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 107.9 FM Radio RPM IAIN Kudus, bermutu dan bermanfaat. Bro, bagi rokoknya dong. Banyak anggapan bahwa mereka yang merokok akan terlihat mudah bergaul dan keren. Bahkan, sebagian orang merokok karena pertemanan. Namun, tahukah kamu bahwa di dalam merokok terdapat lebih dari 4.000 jenis zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dan 43 di antara zat kimia tersebut merupakan penyebab kanker. Apakah Anda akan tetap merokok? Berhentilah sekarang. Nonton film komedi, happy. Film romantis, pasti happy. Drama sedih, tambah happy. Nonton film trailer, makin happy. Horor, happy terus. Apapun genre filmmu di Netflix, pasti bikin happy. Karena harga baru yang lebih hemat dari IndiHome
Bisa nonton di semua perangkat, lebih happy. Yuk langganan IndiHome dari Netflix sekarang. Dengarlah detak jantung yang berpacu, langkah-langkah yang mengendap di kegelapan. Angin malam berbisik penuh rahasia. Waktunya untuk mencekam. Kisah-kisah mengerikan yang akan membuatmu terjaga. Teror yang mengintai di setiap sudut. Tak ada yang dapat menghindar dari kengerian. Sambutlah malam dengan ketakutan bersama kami di Mencekam. 107.9 FM Radio RBM IAIN Kudus, bermutu dan bermanfaat. Kembali lagi nih sama Faro di acara Mencekam, mendengarkan cerita Kamis malam. Nah, setelah mendengarkan cerita dari Kak Indi, ini gimana nih Kak rasanya? Merinding atau enggak nih? Wow, merinding sih. Berarti habis ini masih ada cerita horor nih. Iya, masih ada satu lagi. Makin penasaran sih. Betul. Tapi agak mendingan lah ya daripada baca sendirian. Pasti bakalan merinding banget tuh. Iya sih, betul. Ya lanjut aja nih Kak, aku udah kepo banget nih, ya kan Kak Ayu? Bener-bener. Oke, sebelum jauh kita baca ini, jujur aja nih, kalian itu percaya gak sih sama hal-hal mistis kayak gitu? Gimana nih Percaya kalau nggak? Kak Ayu? Kalau aku sendiri sih percaya karena kayaknya kita tuh hidup di dunia tuh Berdampingan. berdampingan gitu Betul. ya. Tapi kalau aku sendiri ngalamin, alhamdulillah belum pernah gitu. Betul, Jadi- sama sih Kak. Dan jangan sampai kalau aku, soalnya aku orangnya agak penakut gitu. Tapi ya tim yang percaya kalau mereka itu ada, mereka itu ada di sekeliling kita gitu. Jadi kalian berdua belum pernah ngalamin ya secara fisik ya, melihat langsung gitu gak pernah ya? Kalau bisa jangan. Belum dan jangan, belum dan nggak tahu ya? jangan. Iya, jangan ya. Oke. Jangan. Kalau Belum Kak Faruk siap sendiri, mental. Sejauh ini sih cuma itu ya, kelihatan kayak bayang-bayang aja. Tapi waktu kecil itu pernah lihat tuyul gitu. Iya, dan selang beberapa hari itu uang ibuku tuh hilang. Gitu. Iya. Gitu. Kalau dewasa ini sih udah bentuk bayang-bayang aja sih, udah nggak pernah gitu. Kalau fisik ya, tapi kalau digangguin lewat suara itu ya sering. oh kalau suara aku juga pernah sih Kak Ayu. Kayak ya nggak tahu sih itu halusinasi atau emang beneran. Tapi ada tuh juga buat merinding gitu. Kayak suara-suara kayak misalnya orang nangis, orang ketawa kayak gitu kan ya Kak Faruk. Ini aku bisa bilang aku beruntung apa gimana ya? Aku pernah. Jangan kayak gitu. Tapi ya Allah, alhamdulillahnya belum pernah sama sekali. iya. Ya, Entah kalau dari bentuk ya apapun. kalau aku sih udah sering kayak gitu. Jadi ya lumayan biasa kalau non fisik. Kalau fisik belum siap sih aslinya. Jangan pernah ya. Kayak gimana kalau langsung Oke. lanjutin aja nih Kak. Sekali lagi ya. Dari sekian banyak cerita yang ada nih soal pesugihan dan tumbal, kalau kakak ada di posisi Kak Indi ini, apa yang bakal kakak lakuin? B aja atau gimana? Kalau aku bener-bener takut sih. Takut. Apalagi pesugihan terus ada korban yang jadi tumbal gitu. Kayak beneran banget nih. Mm-mm. Jadi kitanya harus yang taat agama banget gitu. Sholat apalagi ya Taat, kan. banyakin ibadah, dekatin diri ke Tuhan gitu ya. Pokoknya kalau jadi indie gak bisa untuk B aja. Apalagi itu posisi KKN ya, kayak kejebak gitu loh, kayak Ah. ya kan, nggak bisa Mau ngapa-ngapain nggak keluar. mau Harus di tetap situ. lanjut Ya, di tetap situ. stay ya. Betul banget. Oke, gimana nih para sobat mencekam? Udah merinding belum nih setelah dengerin cerita yang pertama? Harap tenang ya kalau sudah merinding, banyakin baca-baca aja ya. Kalau ada yang manggil jangan nengok dan jangan dicari kan. Nah, bagi yang belum merinding, Faruk bakal bacain cerita yang kedua nih. Tak jamin bahkan lebih seru dan lebih merinding dan susah tidur pastinya. Cerita ini datang dari Kak @widi_10 yang Kak Widi ini orang yang
notabene orang wibu ya, suka serba-serbi di Jepangan. Nah, judul untuk ceritanya itu adalah Berkelana di Hotel Terbengkalai. Waduh, dari judulnya kayaknya lebih nakutin sih dari cerita yang pertama. Oke. Langsung tak bacain aja ya, Kak. Berkelana di Hotel Terbengkalai. Menggemari anime dan serba-serbi di Jepangan ternyata tak hanya membuatku menjadi wibu, namun juga membawaku pada pengalaman menyeramkan yang sebelumnya tak pernah terbayang. Hal mengerikan ini terjadi di sebuah hotel terbengkalai di kota Solo. Usut punya usut, bangunan tersebut sudah populer bagi masyarakat sekitar sebagai lokasi yang sangat angker. Sayangnya, saat itu aku benar-benar tidak tahu. Seolah terhipnotis, aku menikmati apa yang kulihat di depan mata. Aku masih ingat beberapa tahun silam, tepatnya bulan Juni, aku dan 5 orang temanku memutuskan berlibur ke Solo. Kami ingin mencoba wisata kuliner dan beberapa destinasi budaya di sana. Pukul 7 pagi kami berangkat dari Jakarta dan tiba sekitar 9 jam kemudian. Sesampainya di Solo, kami memutuskan untuk langsung menuju ke penginapan terlebih dahulu. Dalam perjalanan menuju penginapan, mataku tertuju pada pagar seng yang tampak mengitari sebuah bangunan besar. Bangunan itu tampak megah, namun sudah tidak terpakai. Rasa penasaran menghinggapi pikiranku. Gedung apa ya tadi? Sementara pikiranku masih berisi tanya, taksi yang kami tumpangi telah sampai di tujuan. Penginapan yang kami pesan terletak di pusat kota dan jalan utama. Tujuannya tak lain agar memudahkan petualangan kami. Lihat dari bentuknya, penginapan ini sudah berdiri lama dan sedang mencoba mengikuti perkembangan hotel-hotel masa kini. Kami memesan 3 kamar, jadi tiap kamar akan diisi 2 orang. Aku memilih sekamar dengan Sony, sobat wibuku. Singkat cerita, kami sudah mandi dan beristirahat sejenak. Pukul 7 malam, kami berenam pergi makan di warung sate kambing legendaris dekat penginapan. Acara setelah makan malam itu masih bebas, karena agenda bersama kami akan dimulai esok paginya. Usai makan, aku dan Sony memutuskan untuk belusukan berdua dengan berjalan kaki. Kami menyusuri jalan Slamet Riyadi sekitar pukul 9 malam. Di tengah perjalanan, aku teringat pada gedung mewah berpagar sel yang kulihat sebelumnya. Harusnya di sekitaran sini sih, gumamku pelan. Sony yang mendengar perkataanku jadi penasaran sambil melanjutkan langkah. Aku hendak menjelaskan apa yang kulihat sore tadi. Namun perhatianku teralih pada keramaian di seberang jalan. Di hadapanku tampak sebuah gedung hotel megah, berkelap-kelip dengan lampu mewahnya. Banyak tamu yang keluar masuk dari pintu lobi. Sementara itu, gedung lantai 2 hotel ini memiliki jendela besar yang menghadap jalan. Aku melihat seorang perempuan cantik bergaun putih panjang berdiri di sana. Dari rambut dan figur wajahnya, aku langsung mengetahui bahwa dia adalah orang luar negeri. Keren juga hotel ini bisa menggait bule sebagai tamunya. Wah, Son, kalau ada duit banyak sih kita nginep di hotel itu aja ya. Ada bulenya. Siapa tahu kenalan. Ucapku pada Sony sambil cengengesan. Sobat wibuku ini masih heran dengan ucapanku. Tahu dari mana lo ada bule di situ? Itu tadi di atas lantai. Lo gak lihat? Ada bule cantik berdiri di depan jendela. Jawabku. Wih, keren. Ada bule di hotel yang dia lihat. Oke, ini masih imajinasi dia apa enggak nih ya? Yang nggak tahu. Gimana, Kak? Udah mulai merinding nih Kak. Lanjutin aja. Sony hanya menggeleng. Rugi baginya karena tidak dapat sempat melihat bule cantik itu, pikirku. Bule tadi memandangi jalan dengan tatapan kosong. Mungkin dia masih jet lag dari penerbangan menuju kota ini. Saat tengah memikirkan bule cantik tadi, Sony tiba-tiba menarik tanganku. Wit, ayo ke sana, Wit. Ada festival cosplayer noh. Ucap Sony dengan mata berbinar. Ya, aku dan sobat wibuku ini sangat menyukai festival cosplay. Jadi, kapanpun kami sempat, pasti kami akan mampir. Kami sudah berdiri di gerbang masuk hotel itu.
Namun, sebelum menuruti ajakan Sony lebih lanjut, aku memastikan dulu bahwa apa yang dilihat tidak salah. Kulihat lagi dengan seksama kerumunan para tamu. Di sudut dalam menuju area parkir, aku melihat seorang lelaki bertubuh gempal berjalan sambil menyeret katana di tangannya. Oh, itu benar apa Sony bilang. Son, ayo ke arah sana, aku lihat cosplayernya tadi. Ujarku pada Sony sambil berjalan. Kami menembus kerumunan para tamu di halaman dan terus berjalan menuju area belakang. Saking sumringahnya, karena menemukan acara cosplay dadakan di tengah liburan ini, kami mengabaikan perubahan suasana yang cukup drastis, yang harusnya cukup membuat kami bergegas untuk putar arah. Kalau diingat-ingat lagi, riuh ramai para tamu yang kami dengar dari depan lama-lama menghilang, dan suasana menjadi sangat sunyi saat kami sampai di halaman belakang. Berbeda dengan hingar-bingar lampu depan, kegelapan adalah pemandangan kami saat mengikuti lelaki berkatana tadi. Wait, lu yang bener aja dong, mana cosplayernya? Ucap Sony terengah-engah sambil sedikit kesal. Aku tidak segera menjawab. Aku masih mencoba membiasakan mataku dengan gelapnya sekitar sambil mencari-cari sosok berkatana tadi. Wah, ternyata dia tertipu. Berarti yang dia datangin itu tadi Ternyata bangunan yang terbengkalai itu ya. yang dilihat pas dia mau ke penginapan itu. Oh, gitu-gitu. Jangan-jangan yang perempuan bule tadi tuh Juga hantu, ya kan gak sih? terus gini, kan perempuannya bule, udah gitu laki-laki berkatana itu kan kayak Jepang-Jepang gitu kan. Iya, Jepang. Jangan-jangan ini tuh sebenarnya mereka diliatin sosok-sosok yang dulu pernah ada di sana gitu, kayak zaman kolonial gak sih? Oh, bisa Oh, iya. jadi kayak Iya. noni-noni Bisa Belanda. jadi, bisa jadi. Noni Belanda terus Jepang gitu kan. Bisa jadi sih. Ya, jadi itu bangunan tua yang ada penunggunya sebenarnya gitu. Tapi dia pas lihatnya malam itu benar-benar hotel bintang 5 yang lampunya banyak, yang mewah. Tamunya banyak. Wah. Serem sih. Ini gimana ya kelanjutannya mereka masuk ke dalam? Wah, Serem Malah- banget. malah aku lebih penasaran itu sih. Mereka bisa balik apa enggak kan? Serem banget, Nah. guys. Sedikit info ya, cerita ini tuh 11-12 nih. Sama cerita, ada yang pernah denger gak Rumah Sakit Tayu? Belum tuh, aku belum pernah Tayu dengar. Pati. Iya, Oh, di situ tuh ada rumah sakit ya. Rumah sakit udah terbengkalai, rumah sakit zaman Belanda itu. Itu terkenal angker. Dan masyarakat sekitar itu mengakui bahwa di situ tuh rumah sakit atau tempat paling angker se-daerah Tayu. Nah, ceritanya tuh gini, ada orang itu bukan warga lokal, itu posisinya suami istri, yang istrinya itu hamil tua. Nah, di perjalanan itu, di daerah rumah sakit Tayu itu, sang istri itu ngerasa kayak mau ngelahirin gitu. Ya, kayak gitu. Setelah itu, dibawalah istrinya ke rumah sakit Tayu. oke. Ya, berjalan normal, dikasih perawatan, dikasih apa sampai ngelahirin gitu. Nah, anehnya setelah istrinya ngelahirin, suaminya itu keluar untuk cari makan. Gitu, cari makan, terus ngobrol lah sama warga lokal. Singkat cerita, dikasih tahu lah kalau ternyata rumah sakit ini tuh udah terbengkalai lama, Mas. Jadi, suaminya langsung mikir, ya tadi yang nanganin siapa? Soalnya tadi ada perawat dan ada dokter kalau nggak salah. Nah, buru-burulah si suami ini balik lagi ke rumah sakit itu. Gitu. Buru-buru. Nah, sampai di situ ketemu sama istrinya juga kaget dan shock berat dan anaknya itu hilang. Berarti pas si suaminya itu datang lagi, kondisi rumah sakitnya masih rumah sakit kayak biasanya, apa udah kelihatan nih kalau rumah sakitnya terbengkalai? Rumah sakitnya itu kelihatan rame gitu loh. Rumah Oh, sakit masih rame. normal ya, masih Normal. normal. Itu kelihatannya dua orang ini, padahal aslinya kan terbengkalai Terbengkalai. lama. Terus pas si suaminya itu balik, anaknya udah nggak ada. Udah hilang. Kasian sih, jadi tumbal jatuhnya ya. Ini cerita asli. Iya, cerita asli. Ternyata deket banget dari kita. Wow.
ngeri banget ya Kak Ayu. Jadi bisa ya kayak orang lihat itu hasilnya normal-normal aja, tapi aslinya itu udah gak ada kayak yang si Sony sama siapa tadi. Iya, dia kan lihatnya apa namanya bagus, padahal sebenarnya itu gedung terbengkalai. Terus yang terjadi di Masa ke Tayu. Pati. Iya. Oh, Tayu Pati. Iya, Tayu Pati. Oke. Wah, ternyata itu emang bener-beneran ada ya. Kayak aku kira tuh cuma kayak apa sih, kayak cuma cerita-cerita atau di film-film kayak gitu. Ternyata di sekeliling kita emang benar ada dan emang benar kejadian kayak gitu, seperti yang udah dikirimin sama ceritanya Kak Sony sama Kak Widi. Terus juga ceritanya Kak Faruk ya tadi. Iya. Oke. Berarti ini lagi-lagi ini gak sih kita yang harus menguatkan iman gitu gak sih? Nah, Soalnya bener. percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya mereka emang beneran ada. Oke. Tapi sempat mikir sih tadi anaknya nggak ada. Kasihan ya. Bayangin aja nanti kan trauma berat ya, langsung trauma berat. Posisi lahiran tapi yang bantu itu bukan manusia nih Kak Ayu, ya kan? Bukan manusia. Dan ternyata salah tempat, itu bukan rumah sakit. Tapi akhirnya bisa pulang. Bisa pulang. Tapi nggak sama anaknya. Iya, anaknya hilang. Semoga Kak Widi sama Kak Sony bisa pulang ya. Dia bisa mengirim cerita ini berarti dia pulang. Iya, dia Iya, bisa pulang. Ya, alhamdulillah sih. Cuma pengalaman ini ya yang creepy banget. Betul, Semoga nggak betul. terulang ya Kak Widi. Oke nih, ini cerita yang kedua juga buat aku merinding nih, cukup merinding dengerin cerita-cerita. Ternyata kayak, loh, ternyata beneran ada gitu. Pengalaman-pengalaman yang kayak gini. Kalau Kak Ayu punya pengalaman gak sih? Gak ada. Oh iya tadi belum pernah ya. Jangan belum pernah. Jangan sampai Iya. dong. Oke. Oke, Sobat Mencekam. Itu tadi cerita kedua yang datang dari Kak Widi yang terjadi di Solo ya Kak. Ya, di Solo. Dan kami mau ngucapin terima kasih juga ke Kak Widi sudah mau ngirimin ceritanya ke kami. Dan semoga cerita itu tadi bisa jadi pelajaran kita buat kita semua untuk tetap stay safe dimanapun kita berada dan jaga sikap dimanapun kita berada. Seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di 107.9 FM Radio RBM IAIN Kudus, bermutu dan bermanfaat. Promo pesta akhir tahun. Toko Abadi Jaya menyediakan blender dan setrika Cosmos hanya Rp99.000. Magicom dispenser Mito hanya Rp199.000. Alat sapu pel listrik hanya Rp125.000. Mesin cuci Polytron hanya Rp1,2 juta. TV, AC, hingga kipas angin juga tersedia berbagai merek dan kualitas super. Beli barang elektronik di Abadi Jaya paling lengkap. Toko Abadi Jaya juga menyediakan peralatan rumah tangga untuk usaha, jualan, catering, hingga kaki lima. Toko Abadi Jaya beralamatkan di Jalan Makmur nomor 2 Kudus, dari alun-alun 300 meter kanan jalan. Toko Abadi Jaya lengkap, harga bersahabat, dan banyak promonya. Hei, kamu terlihat seger sekali hari ini. Apa sih rahasianya? Aku baru saja menemukan sumber energi sejati, Kopiku Candy. Kopiku Candy? Itu bukannya permen kopi yang enak ya? Betul sekali, tidak hanya enak, tapi juga memberikan semangat ekstra dalam setiap gigitannya. Rasanya seperti minum secangkir kopi, tapi dalam bentuk permen yang praktis dibawa kemana saja. Wow, kayaknya aku harus mencobanya deh. Tapi apakah nggak terlalu manis ya? Tidak sama sekali, Kopiku Candy hadir dengan rasa kopi yang otentik tanpa terlalu manis. Membantu kamu merasa lebih segar dan terhindar dari rasa lelah. Cocok untuk menemani aktivitasmu sepanjang hari. Betul sekali. Ternyata ini enak dan bikin nambah melek.
Kopiku Candy, sumber energi sejati, dapatkan sekarang dan nikmati semangat baru dalam setiap gigitan. Dengarlah detak jantung yang berpacu, langkah-langkah yang mengendap di kegelapan. Angin malam berbisik penuh rahasia. Waktunya untuk mencekam. Kisah-kisah mengerikan yang akan membuatmu terjaga. Teror yang mengintai di setiap sudut. Tak ada yang dapat menghindar dari kengerian. Sambutlah malam dengan ketakutan bersama kami di Mencekam. Halo Sobat Mencekam, kembali lagi sama kita di Mencekam, mendengarkan cerita Kamis malam. Bagaimana Sobat Mencekam? Masih aman? Apa udah merinding banget nih? Harapannya masih aman lah ya. Oh iya kak, tanggapannya dong dari cerita tadi. Gimana sih menurut kakak? Udah masuk kategori horor gak sih? Masuk sih. Betul. Masuk. Karena aku sendiri yang dengerin tuh udah merinding gitu kak. Terus kayak yang pertama tadi nih, cerita yang pertama itu Tumbel. Tentang tumbel, pesugihan. Oh iya, pesugihan, tumbel. Terus kemudian dari cerita yang kedua juga tentang dia lihat penampakan. Betul. Gedung mewah tapi aslinya itu gedung yang terbengkalai. Terus dia juga sempat lihat penampakan kayak gitu. Kalau menurut aku deh termasuk ke kategori horor. Oke, kalau dari kedua cerita tadi, menurut kakak ini yang paling horor itu yang mana sih? Kalau aku sih karena sampai ada korban ya, jadi lebih ke yang pesugihan sih. Betul. Sampai makan korban gitu kan. Walaupun si pengirim cerita ini nggak kenapa-napa, tapi tetap aja gitu. Sampai memakan korban juga ya. Betul. Kalau yang kedua kan cuma kayak penampakan gitu. Tapi kita nggak boleh nyepelein juga. Tapi kalau ditanya yang mana yang lebih serem, itu benar kata Kak Ayu. Itu cerita yang pertama dari ceritanya Kak Indi. Nah, sebagai orang yang percaya dengan hal-hal mistis, setiap kita pas menghadapi situasi kayak gitu tuh gimana sih Kak? Kalau dari aku sih, kalau kata orang tua nih, kalau kita mau ke tempat baru atau kita lagi datang ke suatu tempat nih, jangan lupa untuk salam, karena itu juga bentuk penghormatan, bentuk rasa kita menghargai, karena emang nggak cuma kita aja, kan ada gitu makhluk mistis gitulah. Kita harus jaga sikap gitu ya, harus tahu tempat bahwa kita tuh datang di situ harus sopan. Betul. Gitu ya. Nggak boleh asal-asalan, apalagi berbuat hal-hal yang enggak gitu. Iya, seenaknya gitu. Oke, berarti kita harus menyadari kalau kita itu tamu ya. Selayaknya tamu lah, jangan seenaknya lah kan gitu. Ada adabnya gitu lah. Iya betul. Terus jangan lupa untuk selalu berdoa dimanapun kita berada. Gak terasa nih Sobat Mencekam, kita udah nemenin kalian selama 60 menit. Karena waktunya sudah habis memaksa kita buat pamit undur diri. Sebelum kita pamit, mau ngasih info penting nih buat Sobat Mencekam dan teman-teman Sobat RBM sekalian. Yang pengen curhat pengalaman mistisnya bisa banget nih kirim di email kita di radio.rbm.iayankudus@gmail.com. Kami tunggu kiriman cerita horor dari kalian. Kak, kalau ada yang ngirim cerita tapi masih anonim, bisa gak sih? Boleh banget. Boleh banget. Nanti kita malah jadi kayak bisa nebak-nebak gitu gak sih? Dan kalau misalnya kalian nggak kepengen diketahui identitasnya, nggak apa-apa sih. Oke, boleh banget ya buat Sobat RBM atau Sobat Mencekam. Kami menerima segala bentuk cerita horor Sobat Mencekam dan dapat kirim langsung ke email kita. Sekali lagi di radio rbm.iayankudus@gmail.com. Saya Umar Faruk dan terima kasih kepada Kak Nadia dan Kak Ayu udah nemenin Faruk dari 60 menit ke belakang. Dan nantikan episode Mencekam selanjutnya setiap hari Kamis dari jam 10 sampai 11 malam tetap di radio kesayangan kita 107.9 FM Radio RBM IAIN Kudus, bermutu dan bermanfaat. Ku ingin bersama berbaring di dadamu, lupakan hianat yang
sumpah mati yang kau bisikkan ke rambutku melambai tanpa arti. Ku ingin